Oke Sobat Holik semuanya, kali ini gua sudah janjian dengan salah satu klub boleh dibilang tertua nih di Karawang. Nah, dan itu klubnya RC. Nah, kemungkinan menurut gua bakal banyak cerita-cerita yang sangat menarik nih. Jadi pastikan Sobat Holik semuanya jangan sampai skip obrolan gua kali ini bersama RC. Oke, see you guys. Oke Sobat Holik semuanya, ketemu lagi pastinya bareng gue Eko. Nah Sobat, kali ini gue lagi mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu klub atau komunitas, boleh dibilang sih tertua di Karawang ya. Karena tadi gue sempat ngintip dulu sebentar, kurang lebih ya intinya lebih dari 10 tahun lah, mungkin seperti itu. Oke, jadi gue malam ini sudah bersama Om, siapa Om? Nur Hasil. Nur Hasim dan Om Andreus. Andreus. Oke. Sobat, jadi kali ini gua mau ngobrol-ngobrol dengan para pengurus dari RC. Betul Om? Ya. Nah, mungkin sebelumnya boleh diperkenalkan dulu Om, RC itu apa? Mungkin boleh siapa yang mau Dulu. ngobrol? Jangan berantem ya Om. Berantemnya ntar habis ini. Oke, siap Om. Jadi kalau RC secara nasional ini komunitas ini memang di Karawang terbilang tua, ya kan. Mm, Dan uniknya, unik nih. kita itu, contoh Mm, saya ini beli mobil mm. belum tahu, ya kan, belum ada di Indonesia, tapi kita sudah browsing, Oke. gitu. Kebetulan ya. Jadi mobil saya ini made in-nya India. Di Indonesia bersih belum ada. 2012 belum ada R3. Oke. Gitu. Jadi saya beli, tapi saya nanya-nanya ke teman-teman, termasuk saya, belum datang pun saya sudah ngintip, ternyata sudah ada RC. Di Indonesia tuh. Jadi komunitasnya sudah ada. Oke. Oke. Waktu Sehingga itu si Om ngintipnya di kamar atau di kebetulan di rumah tetangga, Oke. di laptop gitu, Oh, di laptop. Oke. di tempat Siap. tetangga ya. Mm. Nah, pada saat datang di sini itu pada saat itu nggak susah. Jadi Oke. 2 bulan Mm-mm. dari bulan Juni saya pindah, baru Agustus baru dapat Oke, 2012 tuh Om. 2012. Oke. Ya kan, karena saya masih buta dan belum tahu itu R3. Mm-mm. Carilah teman-teman yang sepaham tentang R3 gitu, barulah Oke. saya dapat. Pada itu saya benar gak minat gitu, Mm-mm. gak minat untuk masuk sebuah komunitas. Saya Siap. juga nggak tahu, yang daftarin itu tambah istri saya, Oke. karena atas nama istri ya kan. Saya cuma diminta KTP, pada saat itu adanya SIM, oh, yaudah pakai SIM aja karena punya SIM. Mm-mm. Lah, saya belum tahu, di Karawang juga belum ada temennya. Mm-mm. Kebetulan setelah daftarnya secara online, baru dikasih tahu di Karawang ada, tapi baru 1 orang. Baru satu orang. Satu Oke. orang. Purwakarta belum ada, Mm-mm. karena kan masih minim, ya kan. Mm-mm. Jumlah mobilnya itu masih terbatas sekali. Mm-mm. Dan waktu itu perakitan Indonesia belum ada. Belum ada. Oke. Iya kan. Itu alhamdulillah saya masuk tahun 2012, ya kan. Dan uniknya lagi, pada saat saya pulang mudik, teman-teman yang lainnya ini pada berdatangan nanya tentang RC di Oke. Karawang, ya kan. Nah, alhamdulillah, namanya Om Sigit dulu. Ya, Om Sigit itu orang pertama, saya orang kedua. Gitu, orang kedua. Pada saat itu saya yang mewakili teman-teman yang lama, kita berdua bisa TikTok, karena saya lagi ada di kampung, lagi saat itu mudik. Ada teman-teman dari salah satu PT, ya kan, mereka ngajak teman-temannya masuk di RC. Mereka punya R3, Oke. ya mendeklarasikan lah
itu Di Karawang. di Karawang. Oke. Ya, itu sudah 2013 ya kan, sudah Hmm. lewat 2012 gitu. Oke, 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 oke. Nah, berarti RC itu R3 Klub Indonesia. Indonesia Indonesia. Nah, untuk Porosnya sendiri ada di mana tuh, Om? apanya, Pusatnya pusatnya di Jakarta. di Jakarta. Nah, Oke. Kalau di Jakarta secara berdirinya itu di bawah tahun 2012. 2012 karena mobil itu ada kalau nggak salah pertama kali mendarat di Indonesia itu bulan Mei atau April. Oke. Saya makanya di bulan Juni itu, awal Juni saya pesan, Mm-mm. baru keluar Agustus. Oke. Oh, mungkin saat itu si Om nggak bisa tidur terus malam-malam, oh, booking mobil nih, gitu kan. Iya. Biasanya Sultan kayak gitu, Om. Karena nyari-nyari kan itu apa, nyari dulu gini, nyari mobil ya kan keluaran terbaru yang belum pernah ada Oke. gitu. Siap. Avanza ditawarin karena Avanza Iya. sudah banyak di jalanan, Oke. sennya sudah banyak, yang lainnya sudah banyak, mana yang belum ada, ternyata rilislah Suzuki R3 awal 2012 itu Siap. pun di Februari itu baru di apa, disodingkan dari India ke Indonesia. Siap, siap. Mantap, mantap. Berarti benar-benar mobil keluaran pertama dan pertama membuat suatu klub di Karawang lah bahasanya untuk secara R3 lah ya. Belum kepikir kalau Karawang itu mau bikin kayak begitu. Karena unitnya kan belum tahu mereka pada suka apa enggak. Gitu kan. Betul, betul, betul. Karena mobil baru. Betul, betul. Secara pasar kita belum tahu lah ya. Oke. Teman-temannya banyak nih, kita diserang nih Om nih. Halo Om-om semuanya. Oke, nah Om lanjut ya. Gini Om. Eh, si Om tadi sendiri ngomong kalau si Om sendiri secara look, secara penampakan tuh mungkin baru dari internet ya. Betul? Nah, kenapa si Om memutuskan untuk meminang R3 tersebut gitu? Sementara kan mungkin bahasanya banyak mobil-mobil yang sorry ya, rate-nya hampir sama dengan R3 ya. Rate-nya hampir sama dengan R3 atau misalkan secara spesifiknya pun banyak nih, atau ada keterkaitan karena memang wah ini nih produk baru nih yang akan launching di Indonesia, jadi lebih ke gue pengen beda gitu. Nah itu yang terakhir itu. Wah. Beda. Karena sudah banyak yang punya maaf tadi ada Avanza kayak ini. Betul. Apa gitu yang kira-kira nyari nunggu gitu ya. Pada saat itu memang saya punya mobil gitu kan. Karena sudah ngintip sudah akan ada launching masuk ke Indonesia, mobil itu saya jual supaya saat udah mau masuk ke Indonesia saya bisa langsung beli. Luar biasa. Jadi duitnya disimpan dulu. Bener-bener diintip ini man nih. Nah Om, untuk RC sendiri di Karawang si Om kan ngomong tadi 2012 berarti di akhir ya? Atau di pertengahan tuh? Kita setelah kan saya itu mobil keluar Agustus akhir ya. Agustus akhir. Jadi sekitar bulan November. Berarti di akhir tahun 2012 lah. Mulai itu dibentuk tuh RC Karawang. Belum. Itu masih ngindu ke nasional berarti. Oke. Belum ada chapter. Saat itu di nasional ada berapa member Om? Saya di 195 ya. Jadi masih 195. Berarti kurang lebih 200-an lah ya. 200-an. Gitu. Setelah masuk ke 2013 sudah mulai akan sudah 400-500. Cepet ya kan. Gitu. Terus banyak baru ada chapter-chapter. Untuk di Karawang sendiri deklarasi RC tahun berapa tuh Om? Karena mungkin bahasanya gini ya Om, mungkin kan si Om sudah ikut di RC tapi RC-nya RC nasional gitu kan. Nah setelah mungkin pengguna R3 lain di Karawang tahu bahwa ada pengurus RC nasional, ternyata home base-nya Karawang ini gitu kan. Kurang lebih tahun 2013 ya.
2000. 13. Untuk deklarasi RC chapter Karawang. Bukan kalau Karawang kan kita masih Purwasuka. Oh dulu Purwasuka. Kita di Karawang belum banyak. Terus di Purwakarta baru ada 2 orang. Jadi Purwakarta Gabung ke kita ke Karawang gitu. Karena lebih kasihan juga kalau Subang itu ditinggalkan. Ya udah bikinlah Purwasuka. Purwakarta, Subang, Karawang. Betul. Emang sih 2015 ke bawah tuh rata-rata klub atau komunitas mobil maupun motor itu di Karawang tuh pasti semuanya Purwasuka. Setahu saya. Sampai sekarang. Nah, Om, saat itu ketika deklarasi 2013 berarti ya? 2013 ada berapa member totalnya Om untuk Purwasukanya tuh? Kalau itu lebih banyak kan intern ya sedikit kayak belum nyampe angka 20 lah. Belum nyampe 20. Saya udah lupa. Tapi secara deklarasi ada minimalnya waktu itu dari nasional, dari pusat? Belum. Belum ada. Gitu. Yang penting mau ada yang ngurusin. Karena pada saat saya itu kan nggak ada yang ngurusin. Cuma karena ada link ke sana, ya udah gitu aja. Saya untuk daftar kan sudah di online kan. Terus atribut dikirim, itu pun lewat temen kalau ke Jakarta gitu. Kan cuma kita berdua gitu. Oke. Bahkan saya juga ada touring pertama kali di RC dari teman-teman Tangerang itu, alhamdulillah kita ikut. Pada saat itu di sini saya ingat berapa orang itu? 1, 2, 3, 4 orang, enggak 5 orang, baru 5 orang. 2013 tuh. Gitu. Oke. Belum ada Purwasuka. Berarti secara secara 2013 awal itu. Secara struktural, secara pondasi harusnya kuat banget nih. Karena satu, benar-benar mobil yang belum ada, dari benar-benar belum ada penggunanya, terus si Om sudah ada di dalamnya. Nah kalau boleh nih, saya pengen tahu secara visi misinya RC seperti apa tuh Om? Setiap orang kan beda-beda ya, beda-beda. Kalau saya pribadi, ya kan untuk mencari pertemanan. Makanya di situ kan hampir semua itu hanya pelampiasan, nyari temen, nongkrong bersama, bisa ngopi, bisa ngerokok, ya kan tidak? Biasanya begitu, iya kan? Saya potong yang ditanya tadi RC ya. Iya. Kalau RC itu dari dulu prinsipnya think RC, think family. Think RC, think family. Iya. Tingnya sambil ituin gelasnya. Ting. Oke. Potong. Familinya di belakang, dia di Oke. depan kan. Oke, Jadi siap. omnya dulu yang di depan. Nah, kali tingnya botol. Oke, siap. Ya mohon maaf, Om Ponder semuanya. Tadi lagi lewat. Mohon maaf barangkali salah. Oke. Dari dulu emang RC mempunyai moto ya itu tadi, think RC, think family sampai sekarang. Oke. Ya. Artinya mungkin ya kemana-mana harus sama keluarga. Ya, Namanya mobil keluarga. Ya, Berarti kalau Duda nggak bisa dong Om? kayaknya. Itu teman saya Duda Om. Jadi mungkin kalau sama tante-tantenya aman mungkin. Oh aman, mungkin ada backupan lah ya. Iya, backup di finansial. Oh iya. Aduh. Bukan backup yang lainnya. Oke, siap. Oh. Karena di RC ya pastilah orangnya baik-baik semua. Gitu. Sama di Ayla Agia juga baik-baik. Amin. Oh berarti pokoknya secara visi misi, ayo muncul orang Karawang mah, ayo orang duduluran lah gitu ya. Orang mempererat tali saudara, terus mengedepankan keluarga mungkin gitu ya. Biar bisa bersama-sama piknik. Bener. Bawa istri, anak, ya bareng-bareng. Oke, keren sih, keren. Om, kalau kalau kita lihat kan RC itu menurut saya jauh lah di atasnya Agia Ayla lah, secara spek atau apapun gitu. Saya kurang tahu gitu kan. Mungkin di luar sana juga
teman-teman masih belum tahu nih, kalau saya nanya secara plus minusnya R3 gimana tuh Om? Sorry nih, sebelumnya saya pernah ngedenger R3 tuh paling rentan permasalahan di kaki-kaki. Itu dulu aja satu. Apakah itu betul? Saya pribadi memakai R3 kurang lebih udah 11 tahun. Oke, Aman. aman. Yang katanya Bohong tuh. Berarti bohong tuh. aman. Oh gitu. Ya saya pribadi gitu ya. Harian tuh Om. Harian mungkin Tapi bukan harian lepas kan? mungkin saya itu di member RC sendiri salah satu member yang paling aktif servis. Oke. Diaminin oleh dulu ada yang namanya karyawan lah Mm-mm. di salah satu bengkel resmi rekanan arsitektur Karawang. Dulu ada member kita namanya Om Sakti, Oke. itu paling sering ganti ganti oli ya. Mm-mm. Nah, itu saya harian juga, hanya kesalip sama saya. Mm-mm. Ya. Jadi itu untuk kaki-kaki saya dari pertama kali sampai 5 tahun ya, mohon maaf, saya ganti ke all new. Oke. Dari R3 biasa ganti ke all new R3. Oke. Itu saya belum pernah ganti kaki-kaki. Berarti itu hoak ya Om ya? Wah, Hoax ya. Tergantung yang pakai sebenarnya juga. saya salah satu orang yang jorok juga. Oh jorok. Oh jorok. Oh iya, Om saya paham. Gak usah dipertegas Om. Maaf aja aja. Iya iya iya. Tapi Iya. alhamdulillah, nggak tahu saya Mm. mobil saya itu yang paling bagus keluaran dari Suzuki nggak tahu. Mungkin Yang paling bagus mobil saya mungkin. ya. Oh ini mah dipakainya di Karawang nih, jalanannya enggak rusak, kurang bagus. Oh gitu. Iya. Oh, jadi mungkin dari sana itu ini mah kakinya harus bagus nih, soalnya buat di Karawang gitu mungkin ya Om ya. Aduh, ini ada. Oke Om, berarti teman-teman nih yang ngomong R3 minusnya di kaki-kaki ternyata itu bohong ya. Jadi terbukti si Om 10 tahun menggunakan R3 tidak pernah ada masalah Iya. di kaki-kaki. Dan ditambah AC-nya luar biasa dinginnya. Dingin Om, AC-nya. tapi nggak nyampe minus kan? Kayaknya kalau di bawah Ciwidey pas musim panas ini minus mungkin. Oh, jadi Itu saya AC sambil ngerokok juga nyala. Ya. Saya belum pernah diservis untuk R3 ya. seriusan itu Om? Seriusan. Bagus berarti ya? AC saya sampai sekarang juga belum. Oh. Kalau ini mungkin wajar. Kalau Nur karena nggak ngerokok. Kalau saya plus ngerokok, nyala plus ngerokok. Untuk R3 emang luar biasa. Kalau Makanya beli R3. RMK boleh lah. Nah Om, untuk secara handling engine gimana tuh Om? Aman sih semuanya. Aman. Saya nggak ada keluhan. Ya tadi saya bilang saya orang yang nggak terlalu ini ya ke mobil ya, nggak terlalu apik gitu ya. Tapi yang saya alami ya alhamdulillah nggak ada keluhan. Saya Keren. Aduh, harus ganti R3 nih saya Om. ganti Om. Nah Om, kalau si Om sendiri ngelihat keluaran terbaru tuh, ada kan XL7 ya, itu masih diakui sebagai R3 atau di luar dia? Kalau XL7 kan itu udah brand baru ya, bukan R3 ya. Oh gitu. Suzuki XL7 itu, bukan R3 lagi. Jadi beda lah itu, jalurnya beda gitu. Oke. Terus katanya itu masih saudaraan Om sama Selawan Seven. Oh gitu. Iya. Jangan kemarinnya terlalu gitu. Mungkin inspirasinya dari situ Om. Oke. Nah Om, udah jangan hirimu Om. Nah ini Om. Nah si Om sebagai pengguna boleh dibilang berarti sudah regenerasi ya dari yang lawas ya. gitu, terus ke all new gitu kan. Nah kalau misalkan saya nanya, pernah mengalami ada trouble apa selama penggunaan? Atau biasa-biasa aja, standar-standar aja gitu? Belum ada sih saya. Sama sekali Om, Sama belum ada. sekali. Kan mobil saya itu udah Jakarta Denpasar itu udah mungkin keliling Bali itu udah 5 kali. Bener sih Om, tahun 2002, 12. buset. Keren.
Bahkan dulu kan teman-teman RC pernah lihat mobil saya itu, karena salah satu komunitas mobil yang apa logonya paling besar. Jadi satu kaca belakang. Oke. Jadi kemana saja banyak yang lihat. Jadi sampai ke Bali pada saat itu. Jadi promosi RC pada saat itu ya saya pakai logo gambar RC itu satu kaca belakang. Wih, keren. Pada saat awal-awal ada Instagram itu sempat masuk ke sana nanya ke teman-teman yang lain, saya nggak tahu tambahan. Jadi pada saat saya jalan ke parkir di mana mereka posting, saya nggak tahu itu, nanya-nanya ke Pak Dery. Nah, Pak Dery tahu kalau itu mobil saya pada saat itu ada di daerah Salatiga. Oke. Keren. Gimana tuh? Ke sana pun ke Bali. Nah, Om, kalau saya lihat kan sekarang semakin berkembang ya, semakin banyak chapter-chapter lain. Nah, dulu kan Purwasuka. Nah, sekarang sudah Karawang. Iya. Itu deklar di tahun 2015 di rumah almarhum Abang Obi. Oke. Ini kostum pertama. Widih, keren. Ini logonya kayak begini. Oke. Jadi kebetulan teman-teman yang datang ke sini itu paling lama Om Nur sendiri, yang kedua saya, ya untuk chapter Karawang sendiri ini. Oke. Karena saya masuk tahun 2016 pas ulang tahun pertama di Grand Taruma di Waterboom. Di Waterboom. Ya. Oke. Nah, Om, untuk ini sendiri apa namanya? Kan terpisah tuh dengan chapter Purwakarta, atau Purwakarta masih nyatu dengan Subang saat kepisah itu? Udah bisa. Udah bisa. Berarti Subang memang sudah ada, Purwakarta juga memang sudah mumpuni lah untuk mendirikan sebuah chapter gitu. Jadi terakhir kita kalau tidak salah Agustus akhir 2000 berapa itu ya, 14 berarti ya, sehingga 30 kalau nggak 31 Agustus saya masih ingat ya. Keren. Itu alhamdulillah kita mengumpulkan teman-teman Bandung, Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang ya kan dengan Purwasuka. Itu kurang lebih ada berapa? 200 sampai 300 unit mobil Luar biasa. di Jatiluhur. Saya nggak tahu kebetulan pada saat itu ya saya ikut dulu pada saat itu kan. Habis acara itu barulah ya secara ini kita bisa. Jadi itu pertemuan terakhir Purwasuka. Habis itu Purwakarta sendiri, Subang sendiri juga. Subang sampai saat ini belum. Oh, Subang masih sana. induk ke Purwakarta. Purwakarta. Karena dari dulu Subang emang ada membernya. Oh. Berapa kemarin? 6 Nggak nyampe. Kalau yang saya tahu itu kurang lebih 3 ya. Purwasuka sampai sekarang pun. Nah, untuk Karawang sendiri total member sampai saat ini ada berapa, Om? Ini seksinya berapa, Om? Kalau total member Sekarang? ya karena keluar masuk ya itu kalau di Ya, semuanya betul. dari pertama Yang semuanya termasuk yang belum. enggak, jadi yang dipertanyakan itu yang namanya komunitas kan keluar masuk wajar ya, Betul. itu yang dari pertama Bukan, daftar. maksudnya yang Oh, yang tersisa, aktif, Om. yang aktif Hmm. aktif untuk saat ini kurang lebih ada 30-an lah, 35. Bukan waktu acara kita di situ tuh 40-an ya? 43. Karena ada sebagian yang belum registrasi. Oh gitu. Itu yang udah teregistrasi. Karena secara legalitasnya memang Iya. ada ya kalau di Karena RC. kita ya tiap tahunnya itu harus ada registrasi. Kalau registrasi itu ada yang bayar, ada yang gratis, terserah ya. Terserah kebijakan pengurus. Gitu. Kalau di Karawang sendiri bayar, karena bayar itu include 1 tahun. Oke. Untuk uang kaos Hanif, untuk biaya sosial atau yang lain-lain lah. Oke. Nah, Om, untuk ini sendiri apa namanya? Untuk gini. Setiap komunitas atau klub itu biasanya punya rule. Iya. Misal 3 bulan nggak aktif di kick. Ada rule seperti itu kah? Atau memang
ya udah lu nyaman di RC sampai kapanpun. Jadi Gimana tuh? tergantung kebijakan ketua chapternya ya. Kalau dulu zaman saya ya kayak gitu. Oke. Zaman saya sebagai ketua chapter seperti itu. Saya menerapkannya. Maksudnya wajib, kopdar wajib datang gitu. Betul. Ya kan dalam 1 tahun itu ya minimal 2 kali lah wajib datang gitu untuk kopdar wajib. Kalau sekarang kan ya udahlah biarin gitu. Karena makin kesini kan banyak pecahan-pecahan tuh. Bener, R3 bener. sendiri kan ada beberapa komunitas ya. Betul. Kalau dulu kan cuma ada RC dan Herman. Erman. Iya, R3 Mania. Oh, R3 Mania. Oke, Iya. lanjut. Cuma ada 2 doang. Kalau sekarang kan udah banyak banget tuh. R3 Family. Apa main ngomongin ini? Nggak apa-apa. R3 Family, R3 Solution, R3 apalagi lah. R3 Community. R3 Community, betul. Gitu. Apa? R3 Roda. Semen itu. Ya banyak lah. Oke. Oh, jadi RC sendiri mengakui bahwa apa namanya? Ya, sebenarnya mungkin apa ya? Mempertahankan sesuatu itu tidaklah mudah, Om. Betul. Yang mudah tuh membuat ya. Nah, mungkin karena saya udah nanya itu, si Om ini kan saya lihat dua-duanya boleh dibilang sebagai orang yang lebih dulu terjun atau aktif di RC ini. Secara suka dukanya sebagai pengurus itu seperti apa sih Om? Karena lebih dari 10 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu. Dan apa yang menyebabkan si Om sampai detik ini masih bertahan di RC? Saya dulu. Ya. Saya Jangan sedih Om. Nah, sukanya apa ya? Sukanya jujur saya pernah disebut untuk Karawang sendiri ya oleh ketua umumnya rangkaian terpanjang menghadiri Jamnas. Waktu itu Jamnas di Jogja. Jamnas berapa ya? 4 kalau nggak salah. Oke, Saya. siap. Ya, Maaf, Jamnas di maaf. Tebing Breksi. Itu rangkaian terpanjang dari Karawang. Oke. Tembus berapa KR? Kita 27 KR. Widih. Yang lainnya lebih padahal. Kayak Bekasi ada 100 KR. Tapi Bekasi terbagi. Oke. Beberapa masuk maju duluan. Oke. Gitu. Karawang itu 25 satu rangkaian. Oke. Gitu. Ya banyak lah. Sukanya, Luar dukanya apa ya? Dukanya paling sering diomelin istri. Basic. Basic. Pas saya sangat suka main dulunya itu. Oke. Main waktu saya sebagai ketua chapter. Ya, saya suka kemana-mana. Ya kan istri jarang saya ajak. Benar. Gitu. Jadi ya dukanya paling itu aja sih di keluarga. Kalau sukanya mungkin bisa mengenal semua member se-Indonesia ya. Temennya banyak. Betul. Intinya kalau main kemana-mana ada gratisnya. Itu yang dicari. Oh, ngopi ya. Buat bang ngopi oleh-oleh. Oh, oleh ya Allah gede banget ngarepnya. Oke. Jom sendiri gimana ini? Ya bersama gitu kan. Bahkan pertama saya ngikuti Jambore ya. Jambore di Bali. Kalau nggak salah 2014. Oke. Ya, masih banyak. Saya bawa mobil dari sini ke Bali. Ya. Jadi alhamdulillah ya itu cuma berdua aja. Itu sama teman yang dampingin saya. Dan senangnya kita rentetan pulang itu dengan teman-teman dari Surabaya dan Semarang. Wah, enjoy gitu di jalan, seneng gitu. Iya. Jadi banyak temannya. merasakan euforia yang sangat ternyata ini loh gitu. Apa bahasanya tuh hiburan yang memang bener-bener apa ya, kita tuh bener-bener ketemu orang banyak dan kita tuh saling lu nggak kenal gua nggak kenal lu, tapi kita ngerasa keluarga gitu. Dan pada saat itu kan saya berangkat agak duluan, ya kan, artinya mereka belum berangkat, saya sudah berangkat.
Saya dari sini saya berhenti dulu di Brebes. Dari Brebes ke Kendal. Sudah disambut di sana. Dari Kendal saya nginep ke Semarang. Ya kan? Dari Semarang itulah pada ngumpul kopdar di situ bareng-bareng dengan teman-teman member di Semarang. Luar biasa itu. Baru saya ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi juga sudah ini. Padahal itu kan belum mulai lah gitu. Artinya saat di Bali itu acaranya Jumat sore, saya berangkat dari sini hari Senin, Selasa. Malam Selasa itu udah berangkat. Jadi estafet mampir-mampir. Luar biasa. Alhamdulillah sambutannya teman-teman saya akui. Wih. Memang itu sih positifnya kita berkomunitas tuh, bahasanya kemanapun kita pergi kita nggak ngerasa sendirian, kita banyak saudara. Banyak saudara. Nah Om gini, mungkin kan si Om boleh dibilang ini benar-benar pendiri ya di Karawang, itu benar-benar pendiri lah, dari yang nggak ada orang, dari yang nggak ada RC di Karawang itu bisa membuat RC. Saya masih pengen tahu hal apa yang menyebabkan si Om sampai sekarang masih bertahan. Padahal kan logikanya gini ya, menurut saya pribadi kita berkomunitas itu sebenarnya kalau kita pikirkan secara finansial jauh Om. Maksudnya tuh jauh tuh artinya lebih banyak ngeluarin duitnya daripada income-nya menurut saya. Jadi jawabannya gimana ya, karena kita emang suka ya. Betul. Kita, sesuatu kalau didasari dengan hitung-hitungan kan pasti kan ketika kita nggak ada hitungannya pasti mundur. Betul. Ya kalau saya pribadi pure aja gitu, saya suka komunitas ini ya, makanya sampai sekarang pun saya masih bertahan. Siap. Gitu aja. Kalau hitung-hitungan ketika kita tidak menjabat mungkin udah mundur. Siap. Banyak yang kayak gitu. Banyak sekali teman-teman kita. Mungkin kalau di Karawang dari pertama sampai sekarang mungkin lebih dari 300. Lebih mungkin ya. Lebih dari 300. Kebetulan kan saya kan 2 periode terpilih Presiden tuh. nyaingin Jokowi nih. 2 periode saya terpilih. Ya, bukan penunjukan, karena selama ini RC sebelum saya itu penunjukan. Oke. Ya, ketuanya itu penunjukan. Ya pokoknya pure waktu zaman saya itu saya terpilih pure karena pemilihan. Ya musyawarah chapter itu. Ya kalau untuk itunya gimana teknisnya saya nggak tahu, karena saya waktu akhirnya saya cerita ini ya, kenapa saya masih betah ya, karena awal-awal saya masuk itu bukan karena apa ya, tertarik aja saya di R3 ini. Saya sering lihat di Bandung, di Karawang sendiri malah belum pernah lihat saya. Siap. Itu dahnya di Bandung ada konvoy gitu kan. Pas sudah masuk, tahu-tahu yang kemarin konvoy di Bandung itu rombongannya Sukabumi. Oh, siap. Bukan siap, Bandungnya siap. gitu. Sukabumi, dan itu akrab lah akhirnya sampai sekarang sama teman-teman di Sukabumi gitu kan. Sampai detik ini pun kita masih akrab. Jadi ya masuk, saya terpilih, saya mencalonkan diri di tahun 2016 itu, ya alhamdulillah terpilih gitu. Padahal saya member baru. Kampanyenya keren itu. Gak ada yang kenal. Di Lembang apa ya? Iya. Di pemilihan pertama itu terjadi RC itu di Hotel Nirwana Lembang. Oke. Ya di situ ada 3 kandidat, saya unggul 1 suara. Hanya 1. Panitianya saya. Siap. Oke Om. Nah kalau secara regenerasinya gimana Om? Sampai sekarang ya akhirnya kayak kita nggak ikut campur ya. Kebetulan saya setelah 2 periode ini saya ditunjuk ya, kalau Om Nur ini kan memang zaman saya jadi penasehat juga. Kalau pembina kan di kita di RC sendiri harus orang luar. Pembina itu harus rekanan lah. Oke. Nah, itu. Om Nur sendiri ditunjuk ya sebagai penasehat, sampai sekarang pun masih penasehat gitu. Kalau regenerasi kan gimana ketua chapter terpilih. Oke. Jadi uniknya pada saat kita sudah misah Purwasuka itu, jadi semua karena orang tinggal satu
yang senior tinggal satu, ya kan saya orang tua suka tinggal saya. Kebetulan rekan saya orang awal ini pernah ada omongan nitip, Om saya minta tolong kalau masih ada di RC saya titip teman-teman RC ya. Nah saya juga didukung sama teman-teman dari pusat untuk istilahnya mengawal teman-teman yang baru, ya kan, untuk mendirikan JK. Nah, pada saat itulah untuk menunjukkan orang pertama di JK itu saya ngelobi termasuk di Purwakarta. Jadi saya ngobrol ke teman-teman, ternyata tidak ada yang mau muncul, semua nggak ada yang mau muncul, ya kan. Saya lah berperan untuk mencari siapa sosok yang bisa untuk jadikan ketua chapter. Alhamdulillah setelah saya lobby saya pribadi bersedia. Nah kalau nggak salah dulu di warung mie ayam Aceh di daerah sini, Pasar Bersih. Oke. Nah pada saat itu langsung saya tunjuk karena dia sudah bersedia. Saya umumkan kita akan membentuk nilai ketua chapter. Saya tunjuk seseorang itu, bagaimana pendapat teman-teman, langsung semuanya 100% oke. Udah aklamasi di situ jadi. Maka kita kasih kesempatan untuk membuat termasuk logo ini. Nah ini kan keluaran pertama, Betul. jadi kaos ini kaos pertama kali CK gitu. Dan saat itu saya tidak ikut campur karena sudah saya serahkan, sudah ada ketua, silakan bikin pengurus, logo, nama, semua visi-misi sudah saya serahkan. Nah, alhamdulillah sudah selesai semua, udah barulah deklarasi di rumah Abadi itu di Sedana. Nah, alhamdulillah juga dihadiri oleh teman-teman dari BP Jakarta, ada yang Tangerang, Bekasi, itu alhamdulillah. Purwakarta sudah misah, tapi hadir. Ya. Kebetulan kayaknya duluan kita. Oke. Kita baru 1 tahun kemudian Purwakarta. Sudah misah ya udah gitu. Alhamdulillah di sana pun sama, ya kan, sama. Saya munculkan satu sosok, tapi saya terlebih dahulu untuk minta izin kepada istri. Waktu itu agak alot mah. Mau gak mau udah. Alhamdulillah 2 kali 3 kali 4 kali saya datengin ke rumah, baru istrinya bersedia. Karena apa, kuncinya itu di istrinya. Kalau istrinya mau, dia mau. Betul. Takutnya pulang kopdar nggak bisa masuk rumah. Dapurnya dulu yang di lobi ya. Dapurnya dulu. Kalau dapurnya sudah ke lobi, nanti ruang depan pasti Betul. ada minuman. Betul. Kalau dapurnya nanti nggak bisa ngebul, ini bisa kejungkir ini. Betul. Bisa tidak ada gelas yang utuh. Waduh, itu piring bisa terbang. Betul Om. Siap. Alhamdulillah. Jadi penunjukan itu habis itu beberapa kemudian pada saat itu saya pun juga masih diminta untuk di Purwakarta, tapi dengan berjalannya waktu saya bisa, karena status saya di Karawang, ya kan, Purwakarta biar nanti Purwakarta, Karawang. Mulai dari itulah sampai saat ini ya, itu setiap masa bakti itu selesai pasti kembali ke saya. Saya minta 2 orang untuk bantu saya bikin muscapan itu yang kecil. Jadi itu sudah tidak ada pengurus, nggak ada ketua chapter, nggak ada pengurus, sudah nggak ada. Ya kan, tinggal saya hubungannya dengan pusat. Saya izin untuk mengadakan muscap, ya kan, mengajukan beberapa nama, tempat, tanggal, hari, jam. Oke, baru saya laksanakan. Setelah acara itu udah usai dengan beberapa istilahnya mekanisme untuk pencalonan, penjaringan itu ya lebih istilahnya lebih tertara kita daripada pilgub. Bila bupati kan. Ini kita nyari bener-bener ada yang mengajukan dari pertama boleh mengajukan diri, mencalonkan diri, dan boleh dicalonkan. Ya, kan? Jadi saya bisa nunjuk ya Om, atau Om bisa
Jangan om, jangan saya om. Oh, itu pahalanya itu. Ganti dulu. Gajinya gede. Saya tahu om. Karena kegedean itu gak kuat bawanya sampai dia nggak ada yang mau. Nggak kuat. Oke. Nah om, gini om. Buat teman-teman saya nih di luar sana yang mau join dengan RC, itu harus kemana om? Ada nomor WA-nya kok di Facebook. Terus Facebooknya apa tuh om? Si Karawang Chapter. RC Karawang Chapter. Iya. Oke, kalau di Facebook berarti spasi ada ya? Pakai spasi gitu lah. Nyambung sih, Oh nyambung, RC Karawang Chapter. Terus di Instagramnya? sama kayaknya. RC Karawang Chapter. Ya. Karena dulu itu kenapa RC Karawang Chapter Facebook sebelumnya nggak bisa dibuka. Oh, Kayak yang Purwasuka itu ya? Enggak, Chapter Karawang. Oh, Chapter Karawang. Iya, akhirnya saya. Jadi dibolak gitu. Iya. Kan nggak bisa ini. Iya, betul. Nah, ada dua nama nggak bisa, akhirnya kita dibolak aja. Iya, siap. Oke Om, sebelumnya atau terima kasih banyak untuk waktunya. Salam buat teman-teman RC di Karawang, Ya. dari Agjaila Holi Karawang. Kapan-kapan bolehlah kita ngopi bareng, kita kopdar bareng Om. Siap. Nah, dan menariknya lagi, insya Allah kita di bulan 10, mohon doanya juga dari RC, mohon doanya dari teman-teman. Kita buat bulan 10 kita mau membuat event. Kita kebetulan ENIP yang ke-8. Jadi insya Allah di ENIP tersebut kita akan mengadakan kontes modifikasi Om. Tujuannya adalah saya mau semua klub atau komunitas di Karawang itu bisa guyub lagi, bisa rame lagi kayak dulu. Mudah-mudahan dari tim RC. Waktu saya masih ketuanya, saya sering sowan ya, terutama sama Anda Fred ya, kebetulan deket banget bosnya. Ya akhirnya sering futsal bareng, Betul. koplam bareng. Oke, mudah-mudahan setelah ini kita lebih harmonis. Amin. Oke Om, terima kasih banyak untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Dan mudah-mudahan ini ada part 2-nya nanti. Oke, Kami ini bukan sebagai ketua chapternya berhalangan. Siap. Ketua chapternya. Siap Om. Oke Sobat Tolik semuanya, sangat-sangat menarik sekali obrolan gua bersama RC kali ini. Mudah-mudahan apa isi dari obrolan kita kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman klub atau komunitas di luar Agya Aila atau bahkan di luar RC juga. Nah, karena kemungkinan masalah atau apapun itu di dalam suatu komunitas kemungkinan sama Om. Betul. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. See you guys. Don't worry BRC. Ini slogannya ya. Sekali lagi, don't worry. BRC. Oke, luar biasa.